Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pembelajaran 3 dan 4, kelas 1, SDIT Fathahilah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada pembelajaran 3. Kita akan belajar yang pertama memperagakan ungkapan pemberitahuan dalam percakapan. Yang kedua, menghitung dan membilang banyak benda. Dan yang ketiga, mengenal aturan di lingkungan rumah. Yang pertama kita akan belajar memperagakan ungkapan pemberitahuan dalam percakapan. Minggu lalu kita sudah belajar ungkapan pemberitahuan. Ibu guru akan ingatkan kembali, ungkapan pemberitahuan adalah ungkapan yang berisi tentang pengumuman yang tujuannya menyampaikan agar dipatuhi oleh mereka yang membacanya. Lihat, ini adalah teman kita, Edo dan Udin yang sedang berbincang-bincang. Kita akan simak baik-baik percakapan antara Udin dan Edo. Udin. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Edo, aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras, ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semuanya sudah bersih. Udin. Betul, Edo. Rumah kita harus bersih. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti. Edo, wah kebetulan tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dulu ya. Baik teman-teman, kita cermati kembali di manakah ungkapan pemberitaan yang tepat. Ya, benar. Pada saat Edo berkata, aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras, ayamku lepas dari kandang. Dan percakapan Udin yaitu, pohon di dekat rumahku patah, orang-orang sedang bekerja bakti. Itu adalah salah satu contoh ungkapan pemberitahuan yang ada dalam percakapan. Yang kedua, kita akan belajar menyebut dan membilang benda. Lihat pada gambar, ini adalah teman-teman kita. Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti. Mereka menyapu daun yang berguguran. Ada juga bunga dan kerikil. Mereka mengumpulkannya lalu mereka menghitungnya. Yang pertama mereka menghitung kumpulan bunga. Kumpulan bunga yang pertama berjumlah 10. Berlanjut lagi, kumpulan yang bunga yang kedua berjumlah 10. 10 ditambah 10 menjadi 20. Berlanjut, kumpulan bunga yang ketiga berjumlah 10. 20 ditambah 10 menjadi 30. Berlanjut lagi, kumpulan bunga yang keempat berjumlah 10. 30 ditambah 10 menjadi 40. Dan kumpulan bunga yang kelima berjumlah 10. 40 ditambah 10 menjadi 50. Dan kumpulan yang terakhir berjumlah 4 bunga. Kalau ditambahkan puluhan dengan satuan menjadi 50 ditambah 4, hasilnya adalah 54. Jadi jumlah keseluruhan bunga 54 bunga. Anak soleh dan soleha, kita akan lanjutkan menghitung banyak benda. Tadi Udin sudah menghitung banyak bunga, saat ini kita akan menghitung banyak daun. Dilihat pada gambar, ini adalah kumpulan daun. Kumpulan daun yang pertama dikumpulkan oleh Udin dan teman-teman berjumlah 10. Kumpulan yang kedua berjumlah 10, 10 ditambah 10 menjadi 20. Kumpulan yang ketiga berjumlah 10 kembali, ditambah 20 ditambah 10 menjadi 30. Kumpulan yang keempat berjumlah 10, 30 ditambah 10 menjadi 40.
Berlanjut lagi, kumpulan yang kelima berjumlah 10, 40 ditambah 10 menjadi 50. Kumpulan yang keenam berjumlah 10, 50 ditambah 10 sama dengan 60. Kumpulan yang ketujuh, daunnya tetap berjumlah 10, 60 ditambah 10 menjadi 70. Kumpulan yang kedelapan, daunnya berjumlah 10, 70 ditambah 10 menjadi 80. Kumpulan yang kesembilan berjumlah 10, 80 ditambah 10 menjadi 90. Dan kumpulan yang terakhir adalah berjumlah 1. Kita akan menghitung puluhan ditambah dengan satuan. 90 ditambah 1. Sama dengan berapa, nak? Ya, 91. Selanjutnya kita lihat Udin menghitung banyak benda berupa kerikil. Kita hitung satu kumpulan kerikil ini adalah berjumlah 10. 10 untuk kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua juga berjumlah 10. 10 ditambah 10 menjadi 20. Kumpulan yang ketiga berjumlah 10 kerikil, 20 ditambah 10 kerikil menjadi 30. Kumpulan yang keempat berjumlah 10, 30 ditambah 10 menjadi 40. Selanjutnya kumpulan kerikil yang kelima berjumlah 10, 40 ditambah 10 menjadi 50. Kumpulan kerikil yang keenam berjumlah 10, 50 ditambah 10 menjadi 60. Kumpulan yang ketujuh berjumlah 10, 60 ditambah 10 menjadi 70. Kumpulan kerikil yang ke-8 berjumlah 10, 70 ditambah 10 menjadi 80. Kumpulan kerikil yang ke-9 berjumlah 10, 80 ditambah 10 berjumlah 90. Kemudian kumpulan yang terakhir ini berjumlah 4. Sehingga kalau kita hitung puluhan ditambah satuan adalah 90 ditambah 4 sama dengan 94. Jadi jumlah kerikil berjumlah 94. Ketiga, kita akan belajar mengenal aturan di sekitar lingkungan. Teman-teman pasti sudah tahu pengertian aturan, bukan? Ya, aturan adalah ketentuan yang berlaku baik di dalam rumah, di luar rumah, ataupun di sekitar lingkungan. Lihatlah, teman kita sedang asik berdiskusi. Udin senang ikut bekerja bakti. Ia mengajak teman-temannya berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang aturan. Bagaimanakah aturan menjaga lingkungan? Teman-teman tolong bantu Udin dan teman-teman yang lainnya. Kira-kira apa saja ya aturan menjaga lingkungan? Ya, yang pertama, yang terpenting adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan kedua, menjaga kebersihan dengan menyapu halaman. Berlanjut lagi, bagaimanakah aturan bersikap kepada tetangga? Tolong dibantu teman-teman. Ya, salah satu aturannya adalah saling menghormati dan menghargai tetangga kita. Dan yang kedua, membantu ketika tetangga kita tertimpa musibah. Alhamdulillah pembelajaran 3 telah berakhir, waktunya anak-anak mengerjakan latihan. Yang pertama menuliskan kalimat pemberitahuan pada halaman 128. Sebelum menuliskan kalimat pemberitahuan tersebut, teman-teman harus membaca percakapan pada halaman 127. Dan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, contoh kalimat pemberitahuannya adalah, aku baru menangkap ayam. Yang kedua, ayamku lepas dari kandang. Sedangkan ketiga, keempat, dan lima, silakan teman-teman mengerjakan secara mandiri. Selanjutnya, anak soleh dan soleha mempunyai tugas mengumpulkan, merobek, dan menempelkan 35 helai daun ke dalam kotak pada halaman 131. Ini dia kotaknya, kita akan kumpulkan dan kita akan robek serta tempelkan. Ini contohnya, kotak yang pertama kita isi 1, kemudian kedua, 3, 4, 5, 6, 7,
Dan selanjutnya silakan teman-teman menempelkan secara mandiri. Dikerjakan dengan riang gembira ya, Nak. Pembelajaran 4. Kita akan belajar tentang yang pertama adalah memperagakan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Yang kedua, menemukan kalimat pemberitahuan pada teks. Selanjutnya yang ketiga, berkreasi menggunakan bulu ayam. Yang pertama, mempraktekkan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Minggu lalu sudah dipelajari tentang gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Saat ini kita akan mempraktekkan. Kita lihat dulu wacana berikut, simak baik-baik. Mengejar ayam. Edo bercerita di sekolah. Ia bercerita tentang pengalamannya. Pada suatu hari, ayam Edo lepas. Edo takut ayamnya mengganggu tetangga. Edo mengejar ayam sampai tertangkap. Edo berlari dan melompati pohon kecil, bertolak melayang di udara lalu mendarat. Dan ini dia gambarnya. Yang pertama adalah bertolak, selanjutnya melayang di udara, lalu mendarat, kemudian hap ditangkap ayamnya. Teman-teman nanti peragakan di rumah ya, Nak. Yang kedua, kita akan belajar menemukan kalimat pemberitahuan pada teks. Lihat pada gambar, ini teman kita sedang membersihkan taman. Ada yang menyapu, ada yang memungut sampah, ada juga yang menanam pohon. Simak wacana berikut. Ayo bergerak. Bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah membuat tubuh bergerak. Menanam pohon membuat tubuh bergerak. Bergeraklah agar tubuhmu sehat. Teman-teman perhatikan, ini adalah teks yang tadi sudah Ibu Guru bacakan, terdapat kalimat pemberitahuan. Di antaranya adalah yang pertama, menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Yang kedua, memungut sampah membuat tubuh bergerak. Dan yang ketiga, menanam pohon membuat tubuh bergerak. Yang ketiga, kita akan berkreasi dengan bulu ayam. Lihat pada gambar, ini ada berbagai macam koleksi bulu ayam Edo. Edo suka merawat ayam. Edo tetap menjaga lingkungan agar selalu bersih. Edo membersihkan kandang ayam setiap hari. Edo mengumpulkan bulu ayam. Edo mempunyai banyak bulu ayam yang bagus. Lihatlah koleksi bulu ayam Edo. Edo sering menggunakan bulu ayam untuk berkreasi. Teman-teman boleh mencoba seperti yang Edo lakukan. Kita akan pelajari bagaimana cara membuatnya. Alat dan bahan. Dayu akan tampil di balai desa. Dayu membutuhkan topi untuk menari. Siti dan Lani membuat topi untuk Dayu. Topi dihias menggunakan bulu ayam. Edo menyumbang bulu ayam koleksinya. Bantulah Siti dan Lani membuat topi hias. Baik anak-anak, kita akan bantu Lani dan Siti. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Ada karton bekas, kemudian kertas manila putih atau warna sesuai selera, selanjutnya penggaris, gunting, pensil, lem, dan beberapa helai bulu ayam. Cara membuat topi dari bulu ayam sebagai berikut. Yang pertama, ambilkan karton bekas kotak susu. Yang kedua, buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai dengan lingkar kepalamu. Diukur secara cermat ya, Nak. Berlanjut, gunting persegi panjang tersebut. Yang ketiga, buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih. Panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm.
gunting persegi panjang tersebut. Yang keempat, rekatkan manila putih pada karton. Dan yang kelima, karton menjadi lapisan dalam topi. Yang keenam, tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Dilakukan secara teliti dan cermat ya nak. Yang ketujuh, tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat. Selanjutnya yang kedelapan, rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu. Dan yang kesembilan, topi siap dipakai. Tidak lupa sebelum dipakai dijemur terlebih dahulu. Selamat berkreasi, nak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak soleh dan soleha bertambah ilmu dan kepandaiannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu guru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.